Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Afiadani dengan NIM 212111255 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan fikih siasah pada pertemuan yang ketujuh, yaitu tentang siasah dauliyah. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian siasah dauliyah. Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siasah dauliyah. Istilah siasah dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siasah secara etimologi adalah mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan. Sedangkan kata siasah secara istilah menurut Ibnu Akhil yang dikutip Ibnu Al-Qayyim bahwa siasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya. Adapun kata dauliyah secara etimologi berasal dari kata dala yahdulu, daulah atau negara, kerajaan, dan kekuasaan. Memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna kata dauliyah, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional dalam Islam adalah hubungan antar negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dauliyah mengandung arti daulat, sedangkan siasah dauliyah berarti kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional. Masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi kaum zimin, perbedaan agama, akad timbal balik dengan kaum zimin, hudud dan khisos yang pada intinya mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum internasional. Untuk materi yang kedua yaitu tentang sejarah siasah dauliyah. Yang pertama, pada masa sebelum Islam, keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia ini telah ada sebelum adanya ajaran Islam datang. Keinginan ini terwujud dalam berbagai perjanjian antar negara dengan diiringi adat dan kebiasaan yang ada. Keduanya kemudian menjadi sumber rujukan dalam melaksanakan hubungan internasional pada masa itu. Meskipun demikian, gejala hubungan internasional yang dibangun pada waktu itu lebih cenderung untuk perperangan. Entah itu dipersiapkan untuk membangun benteng perlindungan dari serangan lawan atau mempersiapkan diri melakukan perang. Yang kedua, pada masa Islam. Kekuatan sosial politik Islam pada masa kurang lebih 700 tahun Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir, sampai Andalusia. Di beberapa kota berdiri beberapa perguruan tinggi yaitu Andalusia, Cordoba, Mesir, dan Baghdad. Para mahasiswanya bukan saja orang Islam, tapi juga orang Kristen, yaitu anak para bangsawan dari pelosok-pelosok Eropa yang jauh. Yang ketiga yaitu pada masa pasca Islam. Pada masa sekarang, hubungan internasional sudah terlihat dengan lembaga-lembaga internasional yang mana wajib untuk mengikuti perundang-undangan dan peraturan lembaga lainnya. Dalam hukum Islam diwajibkan untuk menaati peraturan yang telah disepakati oleh negara Islam. Maka dengan pertimbangan ini, negara-negara dalam Islam sebagai darul harbit harus juga dipandang sebagai darul ahdi siasah dauliyah, juga memegang teguh pada prinsip kedaulatan sebagaimana harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sebab keutamaan dan kemaslahatan tidak mengurangi hak kedaulatan sekalipun ia menjadi warga negara suatu negara yang muslim. Materi yang ketiga yaitu ruang lingkup siasah dauliyah. Arti ruang lingkup di sini adalah tema-tema yang menjadi kajian siasah dauliyah. Beberapa tema yang dikaji dalam siasah dauliyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian internasional. Dalam kajian siasah dauliyah, perjanjian disebut dengan istilah al-mu'ahadah. Kata ini berasal dari kata ahada. Secara etimologi, al-ahad mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia.
Secara operasional, kata al-ahad dipergunakan arti kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak. Yang kedua adalah perlakuan terhadap tawanan. Perang Islam memperbolehkan menawan pasukan musuh, namun Islam memberikan tuntunan yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Mereka hanya dapat dibunuh apabila mereka melakukan tindak pidana atau jarimah. Jadi, membunuh tawanan perang adalah alternatif yang dipilih berdasarkan tingkat bahaya dan kualitas kejahatan yang dilakukan terhadap umat Islam. Yang ketiga yaitu kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Hak-hak negara. Yang pertama, hak atas kemerdekaan, hak untuk melaksanakan juris terhadap wilayah, benda yang berada di wilayahnya, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain, hak untuk menjalankan pertahanan diri atau kolektif. Sedangkan adapun juga kewajiban negara adalah sebagai berikut. Kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional. Selanjutnya yang keempat yaitu aturan perang. Aturan perang dalam hukum Islam, dalam Islam adalah yang pertama, dilarang membunuh anak. Yang kedua, dilarang membunuh wanita yang tidak berperang. Yang ketiga, dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut perang. Yang keempat, tidak memotong dan merusak tanaman, sawah, dan ladang. Yang kelima, tidak membunuh binatang ternak. Yang keenam, tidak menghancurkan tempat ibadah. Yang ketujuh, dilarang mencincang mayat musuh. 8. Dilarang membunuh pendeta dan pekerja. 9. Bersikap sabar, berani, dan ikhlas. 10. Tidak melampaui batas. Kemudian yang kelima, ekstradisi. Ekstradisi berasal dari bahasa Latin yaitu exdere atau penyerahan. Secara etimologis, kata ekstradisi berasal dari dua kata yaitu extra dan tradition. Menurut J.G. Starke, ekstradisi menunjukkan suatu proses di mana suatu negara menyerahkan atas perintah negara lainnya seorang dituduh kriminal yang dilakukan terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Biasanya kejahatan yang berwenang untuk mengadili penjahat tersebut dilakukan dalam wilayah yang diserahkan. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu pemberian suaka politik dalam keamanan. Suaka politik atau asylum adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara atau kejahatan politik di negara lain atau negara asal pemohonan suaka. Konsepsi suaka politik dalam hubungan internasional meliputi unsur pemberian naungan yang bersifat lebih dari perlarian sementara dan unsur-unsur pemberian perlindungan secara aktif oleh pembesar-pembesar negara yang memberi suaka. Yang ketujuh, penentuan situasi damai atau perang. Ini terdiri dari dalam waktu damai. Damai ini adalah asas hubungan internasional. Selain kewajiban suatu negara terhadap negara lain, yakni tentang menghormati hak negara lain yang bertentangan dengan negara yang ditempati dan mengadakan perjanjian-perjanjian internasional. Yang selanjutnya yaitu hubungan-hubungan internasional di waktu perang. Untuk materi yang terakhir yaitu dasar-dasar siasah dauliyah. Berikut adalah dasar dalam menjalin hubungan internasional dalam Islam. Yang pertama, asas kemanggulangan manusia. Asas ini menjelaskan bahwa umat Islam merupakan suatu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala walaupun berbeda suku, bangsa, warna kulit, tanah air, dan agama.
Perbedaan merupakan kenyataan alami yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Asas kesatuan manusia ini diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Yang kedua, asas persamaan. Asas persamaan menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajat yang sama. Hubungan antar bangsa tidak diperkenankan sedikit pun mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial dalam menentukan hak membangun hubungan internasional. Isi kesepakatan hubungan atau kerja sama harus menempatkan setiap bangsa dalam posisi sederajat dalam hak dan kewajiban. Yang ketiga, asas keadilan. Asas keadilan mendekati agar setiap bangsa ditempatkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Setiap butir perjanjian yang dirumuskan menetapkan bahwa setiap negara bertanggung jawab atas risiko dan akibat setiap tindakan yang dilakukannya. Dengan kata lain, tidak hanya satu pihak yang menanggung risiko, sedangkan pihak yang lain bebas risiko. Butir perjanjian atau memorandum tidak memperbolehkan suatu negara atau suatu bangsa dituntut atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Yang keempat, asas musyawarah. Asas musyawarah mengajarkan bahwa kesepakatan semua dalam suatu perjanjian merupakan hasil dari berbagai keinginan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kelima, asas kebebasan. Asas kebebasan memberikan kewenangan kepada pihak yang terlibat kerjasama untuk melakukan perbuatan apapun yang tidak merugikan pihak lain. Yang keenam, asas kehormatan manusia. Asas kehormatan manusia menghendaki agar suatu bangsa tidak merendahkan bangsa lain. Asas kehormatan manusia ini menolak terhadap klaim superior atau inferior bangsa. Seluruh manusia terhormat secara fitrah. Atas kehormatan manusia merupakan landasan yang harus dipegang dalam hubungan internasional. Yang kedelapan adalah asas toleransi. Asas toleransi menghendaki agar setiap perjanjian memuat kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan, kekurangan, dan kelebihan tiap-tiap peserta perjanjian. Yang kesembilan adalah asas kerjasama. Asas kerjasama mengajarkan sebuah perjanjian internasional harus ada kesepakatan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus berkontribusi secara fisik, baik biaya, tenaga, atau teknologi maupun manfaat. Setiap biaya atau tenaga yang dikeluarkan oleh satu pihak harus dibalas oleh mitra perjanjian dengan manfaat yang setara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dalam saya memaparkan materi ini ataupun salah dalam saya mengucapkan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.